Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Marilah kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di darat, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Injil Matius 26 ayat 39b. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita hari ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Tuhan Yesus pada masa-masa penderitaannya. Yang pertama, sebutan yang dipakai untuk Allah adalah Ya Bapakku. Artinya, setebal apapun awan pergumulan yang menghalangi Yesus, tetapi ia tetap bisa melihat Allah sebagai Bapa. Yang kedua, permohonan yang dia ajukan. Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tuhan Yesus menyebut penderitaannya itu sebagai cawan, bukan sungai, bukan lautan, tetapi sebuah cawan yang dasarnya Tuhan sudah melihat. Saat kita mengalami kesusahan, kita harus mengambil keuntungan dari keadaan itu dan tidak memperkeruhnya. Penderitaannya itu bisa disebut sebagai cawan saja, karena itu ditujukan untuknya, sebagaimana sebuah cawan dipersiapkan untuk setiap kelompok orang yang makan bersama-sama di sebuah pesta. Dia meminta supaya cawan itu lalu daripadanya, yaitu supaya dia bisa menghindar penderitaan yang akan datang itu, atau paling tidak supaya jangka waktunya diperpendek. Hal ini menunjukkan bahwa dia benar-benar seorang manusia, dan sebagai manusia, Tuhan tentu saja tidak menyukai rasa sakit dan penderitaan. Menjauh dari penderitaan adalah tindakan yang biasa dilakukan oleh setiap orang
yaitu mundur dari suatu yang mendukakan hati dan ingin mencegah atau menjauhkannya. Kristus mengakui dan memperlihatkan adanya keengganan untuk menderita. Hal ini untuk menunjukkan bahwa ia dipilih dari antara manusia dan turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, serta telah dicobai sama seperti kita. Hanya saja Tuhan tidak berbuat dosa. Tetapi bila cawan itu tidak dilalukan, dia lebih memilih untuk meminumnya, sebab Kristus akan melakukan apapun yang sesuai dengan kebenaran Bapa. Yang ketiga, sikap Tuhan Yesus adalah benar-benar berserah untuk melakukan kehendak Bapa. Karena itu dikatakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Bukan berarti bahwa kehendak manusia yang ada dalam diri Kristus berlawanan ataupun bertentangan dengan kehendak sorgawi. Namun, setelah menimbang dan memilih, reaksi terakhir Yesus ditunjukkan dengan sikap bebasnya untuk berserah pada kehendak Allah. Perhatikanlah kasih Tuhan kita kepada kita. Yang pertama, meskipun dalam segala hal mengetahui betapa pahit penderitaan yang akan dia alami, tetap berserah untuk menghadapi dengan rela hati demi penebusan dan keselamatan kita, dengan mengorbankan dan menyerahkan nyawanya sendiri untuk kita. Yang kedua, Kristus berserah untuk menjalani penderitaannya adalah demi melaksanakan kehendak Bapanya, seperti yang engkau kehendaki. Kerelaannya itu didasarkan pada kehendak Bapa. Karena itulah dia melakukannya dengan penuh sukacita, sebab itu merupakan kehendak Bapa. Dia sering menyinggung hal ini, bahwa apa yang dibebankan kepadanya dan apa yang membuatnya melakukan semua beban itu adalah karena inilah kehendak Bapa bagiku. Itulah yang dia turuti. Karena Yesus berkata, makanan dan minumanku ialah melakukan semua kehendak Bapa. Yang ketiga, sesuai contoh yang telah diperlihatkan Kristus, kita pun harus minum dari cawan pahit yang disodorkan Allah ke dalam tangan kita, sepahit apapun itu. Meskipun sifat alami kita bergumul, tetap saja anugerah yang akan menang. Ketika kita ada dalam keadaan seperti Kristus pada waktunya, yaitu saat kehendak kita dan segala hal yang melebur dalam kehendak Allah, sekalipun itu tidak menyenangkan tubuh jasmani kita. Tapi katakanlah, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Perhatikanlah, meskipun kita boleh berdoa supaya Tuhan mencegah atau menghapus sebuah kesusahan, tetapi kewajiban kita harus sungguh-sungguh kita lakukan adalah meminta Tuhan untuk menganugerahkan kekuatan kepada kita untuk dapat menanggungnya. Kita harus lebih ingin supaya masalah-masalah kita bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan
dan hati kita dipuaskan karenanya. Bukannya memaksa supaya masalah itu dilalukan dari kita. Tetapi seperti Tuhan Yesus berdoa dan katakanlah, jadilah kehendakmu. Karena itu kita perhatikan firman Tuhan hari ini. Apa jawaban doa yang Tuhan dapatkan? Tentu doa yang ia panjatkan itu tidaklah sia-sia. Allah selalu mendengarnya. Kini Allah tidak sedang menolaknya. Benar bahwa cawan itu tidak dilalukannya darinya, karena ia sendiri telah menarik permohonan itu dan tidak memaksakannya. Apabila Tuhan Yesus mau, Dia bisa melakukannya. Cawan itu berlalu. Tetapi Yesus mendapatkan jawaban atas doanya, yaitu yang pertama, kekuatan ditambahkan dalam jiwanya pada hari ia berseru. Dan itulah jawaban yang sejati. Yang kedua, dia dibebaskan dari apa yang ditakutinya dan sanggup menanggungnya sampai di kayu salib. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.